Halo teman-teman, jumpa lagi. Kita kali ini mau bertanya dengan salah seorang YouTuber yang sukses di Kalimantan Tengah, khususnya di Murung Raya, Bang Yatno Toah, yang di kontennya sering ke alam liar, ke hutan, berburu, mencari ikan, berburu babi, memancing, dan juga masak-masak. Kita mau lihat dulu peralatan apa aja yang dibawakan oleh beliau ke hutan. Ini no. Oke, kawan-kawan, selamat malam. Terima kasih sudah nonton di channelnya Borneo Memancing dan Ayin GPS 81. Malam ini kita kedatangan tamu 3 orang, sama-sama YouTuber murah juga, Ais GPS 1 dan Borneo Memancing, serta Putra Dayak Murah. Nah, jadi kali ini mereka bertanya kepada kita apa saja alat-alat yang sering kita bawa ke hutan. Jadi mohon maaf kita perlihatkan, sebenarnya banyak yang tidak terpakai juga, tetapi karena keperluan konten demi menghiburkan kawan semua, ya kita sebisa mungkin supaya kawan-kawan bisa terhibur. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau berburu, Mohon maaf kita sambil merokok. kalau alat-alat untuk merekamnya kira-kira apa nih Bang yang di Kalau perlu biasa dibawa? kalau kita ke hutan, jadi kita pakai handphone ya. Ini kita jarang bawa kamera setelah kita di kampung, karena kita tidak lari-lari. Kalau biasanya kalau kita konten di bawah pendapakin, mungkin kawan-kawan pernah lihat di channel kita Yatno Toah. Di sana yang sering banyak orang di belakang rumah, orang tua di kampung, kita pakai kamera. Bila di hutan kita pakai handphone, karena di hutan itu apalagi kalau kita berburu babi, berburu kancil, kita lari-lari kejar. Nah itu. Dan walaupun kita tidak berburu, kalau ada angin kencang, angin ribut, kita juga lari ke tempat yang tidak banyak pohonnya. Jadi kita ke hutan bawa handphone. Tetapi kamera yang sering saya bawa ke hutan, nah ini tidak pernah saya pakai di darat ya. Ini khusus di air. Ini Bepro 5. Ini lumayan, sudah 1080 juga, lumayan khusus konten kita di dalam air. Kawan-kawan mungkin pernah tonton videonya. Nah, jadi saya pasang di sini biasanya. Nah, jadi saya ikat. Jadi kalau manah itu kelihatan. Ini panah. Ya, ini panah di dalam air juga. Ya, untuk nyelam. Jadi ada kaca. Ini masih manual ya. Cuma ini lebih simpel daripada yang Kaca renang ya Bang? Ya, yang renang itu, karena itu sangat rumit. Ada sapu-laputnya. Jadi ini simpel. Ini tergantung napas yang menentukan kita kuat atau tidak di dalam air. Karena ini kita tidak bernapas di dalam air. Nah, lalu ada pancing juga, karena kebetulan saya hobi juga memancing. Saya channelnya Borneo Memancing, Ayin GPS 81 juga, dia suka mancing kalau di Keramu, sering dapat ikan sapan juga. Saya lihat di mancing, cuma kita jarang dapat ikan lain selain hampala kalau kita mancing. Mungkin kawan-kawan pernah lihat di konten terdahulu saya, ikan hampala yang kita sering dapat. Nah, lalu di sini
kita juga perlu senapan untuk berburu ya. Nah ini ada PCP 4,5 mm ya. Nah 4,5 mm juga. Ini sudah lama, demi konten juga kita beli ini karena akurasinya lumayan, meskipun 100 meter ya tetap Stabil. stabil, tidak lari pelurunya. Jadi kemarin kita sempat nyanggong di bawah pohon beringin di berburu tupai, berburu kancing juga pakai ini. Tapi ini lama tidak saya pakai ya, karena agak berat sebenarnya. Nah yang sering saya pakai ini 4,5 mm juga, tapi yang ini lebih ke bikin karena dia ada setelan powernya di sini. Nah jadi kita atur powernya dia lebih keras atau tidak. Nah jadi yang sering dapat kancil ini sebenarnya babi hutan, kalau tidak salah sempat 2 kali jatuh tapi kena jerat. Jadi untuk testimoni aja, kita tembak babi hutannya, tapi sekali shot langsung jatuh kalau di kepala. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oh iya, mohon maaf. Plat merah sebenarnya kita ada 2, tapi ini memang jarang dipakai. Nah ini ada Fujifilm dan EOS M50. Cuma ini jarang kita pakai karena ini ribet, kalau kita masuk hutan ribet sekali. Berat ya bang ya. Berat, dan kalau kita lari stabilisernya tidak normal. Jadi kita sambil jaga-jaga penonton juga, jadi penonton mungkin pusing lihatnya kalau Goyang-goyang ya. Goyang-goyang. Jadi makanya kita andalkan yang ini tidak bisa kita sebut mereknya, tapi sudah lumayan. Stabilisernya walaupun kita lari dia tetap normal. Lalu ada mikrofon juga. Ini tidak bisa saya pakai kalau saya pakai handphone, khusus di kamera aja karena sambungan ini belum saya beli sebenarnya. Ini dari Boya ini jelas sekali. Kalau teman-teman mau dengar suaranya, ada di konten saya yang berburu di bawah pohon beringin. Walaupun kameranya jauh, tapi dia tetap nangkap. 10 meter dia masih nangkap kalau yang ini. Lumayan. Nah, untuk daya HP-nya gimana bang? Kalau di hutan kan bisa 2-3 hari itu bang. Nah, benar sekali. Nah kan kemarin banyak kawan-kawan yang sering tanya gimana, apakah ada listrik di hutan. Nah jadi kita jawab. Nah sekarang ini hampir lupa tadi ya, kita juga ada tripod ya. Jadi kita tidak pakai tripod yang panjang, jadi cuma sini panjangnya. Kalau kita mukbang di hutan kalau mendadak itu kita belah kayu, kita pasang handphone ini di kayu itu supaya agak kelihatan sebenarnya. Nah jadi ini untuk dipegang aja sebenarnya. Nah lalu kenapa saya bisa tahan di hutan 2-3 hari bahkan sampai 1 minggu, saya punya ini. Nah kita ada power bank, sebenarnya ini 5 tapi satunya rusak, jadi tinggal 4. Nah ini 2 kali cas ya, 24.000 mAh. Ini 2 kali cas juga 2.000, ada 20.000. Ini masing-masing 1 kali cas handphone. Nah lalu senter ada juga. Ini perlengkapan kita di sana. Ini tahan 2 hari kalau kita normal, tapi kalau sampai pagi dia tidak tahan, mungkin 1 malam aja kalau kita full pakai. Tapi kita juga ada serap baterai
yang sering kita bawa sampai sana. Kita harus cas full dulu baterainya, karena takut ada kendala hujan, kendala apa di sana, jadi kita tidak bisa pulang karena jalannya kawan-kawan lihat kemarin tidak bisa diatur jadwal pulangnya, jadi kita harus siap-siap. Lalu kita ada senter juga, ini khusus di dalam air. Nah, khusus nyelam ikan. Jadi kenapa bisa terang, kawan-kawan lihat di konten itu dapat bisa terang di air, kita pakai senter yang ini kecil. Udah pakai case juga, dia sudah pakai USB case-nya. Nah, itu kan kawan yang sering nonton konten kita. Kita ke hutan itu sebenarnya lumayan perjuangannya, tetapi karena demi hobi, demi konten, demi menghibur kawan-kawan semua, kita tetap jalani. Bahkan sebenarnya kalau kita di rumah nih, terus terang sama istri sering sedikit waktu untuk anak-anak, tapi apalah daya, karena memang kita dikejar. Sedikit upload kita sedikit dapat konten, sedikit upload kita sedikit juga dapat hasilnya. Nah, terus terang kita bicarakan hasil, karena kita memang sudah ada hasil, cuma tidak banyak tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang mau jadi youtuber, jangan putus asa, jangan lihat subscribernya menurun, jangan lihat subscribernya aja lambat naik, tetapi tetap semangat, karena rezeki tidak manusia yang ngatur, tapi Tuhan yang ngatur. Bagaimanapun caranya, suatu saat nanti pasti ada hasilnya. Yang penting semangat terus, tetap buat konten yang positif, jangan malu, dan terus berusaha. Nah, mungkin itu saja. Masing-masing gitu. Oke kawan-kawan, demikian cerita dari Bang Yatno Puah dan Mama si Kembar dari review alat-alat yang Bang Yatno sering bawa ke hutan, baik untuk berburu babi, memancing ikan, mana ikan. Di pondoknya juga ada jaring ikan ya teman-teman. Iya. Ada jerat juga. Jangan lupa dukung terus channel Borneo Memancing, channelnya Mama Kembar juga, Aing Kepuas, KPS 81. Kalau KPS ini Kepuas pasti ini sebenarnya, ini KPS 81, sama Dayak Putra Dayak Murah. Dan juga kalau kawan-kawan yang suka menonton Yatno Puah, inilah beliau. Sampai jumpa.